Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan, kita katakan ada kuasa dalam darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah anak domba Allah. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan yang ke-52. Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perenungan kita hari ini saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu Bartimeus melihat. Sekali lagi, Bartimeus melihat. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita panjang boleh merenungkan firman Tuhan ini, kita terlebih dahulu melihat, mengetahui siapa itu Bartimeus. Jadi kalau kita membaca ayat ke-46 dikatakan bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis yang buta, dan dia adalah anak dari Timeus yang duduk di pinggir jalan, mengemis, meminta kepada setiap orang yang boleh melihat, mengasihani dia karena dia tidak dapat bekerja, karena dia mengalami kebutaan dan dia tidak dapat melihat, sehingga dia hanya mengemis untuk boleh mendapat belas kasihan dari setiap orang yang melewati dirinya. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, Bartimeus mendengar hal demikian. Dia mendengar bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat, dan dia mulai berseru kepada Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Jikalau kita melihat latar belakang mengapa Bartimeus boleh berseru akan hal demikian, sebagai seorang pengemis, selayaknya dia boleh berseru hal demikian, supaya Yesus boleh mengasihani dia dan memberi dan memasukkan
koin ke dalam tempat dia mengemis. Namun Bartimeus tidak meneriakkan hal demikian. Dia tidak membutuhkan hal demikian. Dia menginginkan kesembuhan daripada Yesus. Dia adalah seorang yang buta. Dia menghendaki kuasa Yesus terjadi dalam dirinya supaya dia dapat melihat. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana usaha yang dilakukan oleh Bartimeus, seorang yang buta. Dia boleh berteriak kepada Yesus Kristus. Jika kita melihat ada beberapa orang yang boleh disembuhkan oleh Yesus Kristus. Ada orang yang mengalami sakit kusta, pendarahan. Mereka datang menghampiri Yesus Kristus. Karena mereka boleh melihat dan boleh mengejar Yesus Kristus. Namun dia adalah seorang yang buta. Dia tidak dapat berlari untuk menemui Yesus Kristus. Sehingga dia berusaha dengan berteriak, berseru kepada Yesus Kristus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Teriakan itu sampai kepada Yesus Kristus. Sekalipun ketika dia berteriak, ada banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun teguran itu membuat Bartimeus semakin berteriak dengan keras, berkata kepada Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan ini membuat Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Dan mereka memanggil Bartimeus. Ketika Bartimeus dipanggil untuk boleh menghadap Yesus Kristus, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kata Yesus kepada Bartimeus. Kita melihat jawaban daripada Bartimeus. Dia tidak bertele-tele. Dia langsung to the point dan berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus melihat iman yang dimiliki oleh Bartimeus. Sekalipun dia tidak melihat, namun dia percaya ketika telah mendengar kabar mengenai kuasa Yesus Kristus. Sehingga dia ketika mendengar Yesus lewat, dia berteriak dan percaya bahwa kuasa Yesus mampu menyembuhkan kebutaannya. Bahwa kuasa Yesus dapat mengubah kebutaannya. Sehingga dia boleh melihat sebagaimana orang biasa boleh melihat. Ketika dia memohon kepada Yesus, meminta Rabuni, Yesus berkata kepada Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ada suatu hal yang sangat unik perlu kita pegang, Bapak Ibu terkasih, daripada apa yang dikatakan Yesus Kristus. Ketika Bartimeus memohon kesembuhan daripada Yesus Kristus, Rabuni, Yesus menjawab, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini yang diimani oleh Bartimeus. Sekalipun dia tidak melihat, namun dia percaya dan memohon kepada Yesus Kristus. Dia berdoa tanpa dan memohon tanpa bertele-tele. Dan ini yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Supaya kita tidak berdoa dengan bertele-tele, namun berdoa dengan singkat dan padat kepada Yesus. Memohon kepada Yesus seperti yang dimohonkan oleh Bartimeus. Rabuni. Dan seketika Bartimeus dapat melihat. Ini membuktikan bahwa kuasa Yesus akan bekerja dalam diri kita. Ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Yesus Kristus, maka kuasa itu akan bekerja memulihkan, menyembuhkan kita, memberkati kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan hari ini, sebagaimana tema kita berkata, Bartimeus melihat, seorang yang buta boleh melihat. Demikian dengan hidup kita. Ketika kita mengalami kesakitan, ketika kita sungguh berdoa memohon kepada Yesus, sebagaimana Bartimeus memiliki usaha yang kuat, sehingga Yesus boleh melihat itu. Iman yang teguh boleh berpengharapan kepada Yesus, mengubah mata yang tidak dapat melihat dapat melihat. Aminkan ini Bapak Ibu terkasih dalam hidup kita, sehingga kita merasakan kuasa
boleh terjadi dalam hidup kita sebagaimana yang dialami oleh Bartimeus, itu juga terjadi dalam hidup kita. Mari sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, memiliki iman yang teguh sebagaimana yang dimiliki oleh Bartimeus. Ketika dia memohon kepada Yesus, meminta kepada Yesus, Yesus berkata, menjawab kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Rasakan kuasa Kristus dalam hidup kita lewat kita beriman sungguh kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami kembali bersyukur bahwa anugerah Tuhan yang mengajarkan kami boleh senantiasa terus boleh berseru berpengharapan kepada Tuhan, boleh beriman sungguh percaya kepada Allah, sehingga hidup kami semakin diperlengkapi, hidup kami semakin diperbaharui, dan hidup kami semakin diberkati Tuhan, sebagaimana yang dialami oleh Bartimeus, seorang pengemis yang tidak melihat, namun dia boleh disembuhkan dari kebutaannya lewat imannya yang boleh menyembuhkannya. Demikian hidup kami Tuhan, ajar kami boleh sungguh percaya kepada Tuhan dan beriman boleh sungguh terus berseru kepada Tuhan Allah. Terpuji Engkau Bapa, dan setelah kami berdoa dan untuk renungan hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan